Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah ba'du. Baik saudara-saudara, hari ini berbicara tentang maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah bagian dari isim-isim yang dibaca asab. Baik, di antara isim yang dibaca nasab adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim fudlah yang jatuh setelah wawu, yang memiliki makna ma'ah yang didahului oleh jumlah untuk menunjukkan sesuatu di mana pekerjaan itu terjadi bersamaan dengan maf'ul ma'ah tanpa tujuan untuk pelaksanaannya itu dilakukan oleh maf'ul ma'ah. Contohnya masyaitu wan nahra. Ini saya berjalan bersama sungai. Maksudnya adalah saya berjalan dan di samping saya ada sungai. Dan ini wan nahra, ini isim fudlah. An-nahra di sini fudlah artinya bukan menjadi kata pokok dalam kalimat itu. Maksudnya kata pokok dalam kalimat itu kalau dikatakan masa itu saya berjalan, tapi tidak bisa dikatakan masa an-nahru. Jadi ini tanpa wan nahro ini sudah cukup pada dasarnya kata itu. Baik, kemudian syarat isim dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah itu ada 3, yaitu isimnya itu harus isim fudlah. Jadi tadi sudah saya sampaikan isim fudlah itu apa? Jumlah itu sah tanpa ada isim itu. Jika isim yang berikutnya artinya isim yang jatuh setelah wawu itu isim umdah, maka dia bukan maf'ul ma'ah. Contohnya ishtaraka Sa'idun wa Khalilun. Ini tidak boleh dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Wajib ataf terhadap isim sebelumnya, sehingga wawunya ini adalah wawu ataf. Khalil sini ini sebagai umdah bukan fudlah, sebab Khalil wajib diatofkan kepada Sa'id. Sa'id juga umdah bukan fudlah. Ma'tuf ya Khalil ini itu memiliki hukum yang sama dengan ma'tuf alaih.
Kenapa wajib diatofkan? Karena perbuatan istaroka, berbarengan, bersamaan melakukan, itu pasti dilakukan oleh lebih dari seorang. Tidak mungkin istaroka sa'idun saja. Mesti harus ada yang lain, yaitu di sini ada wa khalilun. Nah, kalau kata khalilun di sini nih dibaca nasab, ya, dibaca nasab berarti dia adalah budlah, bukan kata pokok dalam kalimat itu. Ini tidak mungkin kemudian terjadi istirok, tidak mungkin terjadi berbarengan, kan begitu. Dan ini tidak mungkin terjadi seperti itu. Baik, jadi ini yang jatuh setelah wawu itu harus kata budlah, bukan umdah. Yang kedua, syarat kedua, syarat untuk isim itu dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah, sebelumnya harus berupa jumlah. Kalau sebelumnya itu berupa mufrad, bukan jumlah, maka tidak boleh menjadi maf'ul ma'ah. Contohnya kullu mri'in wa sya'nuhu. Kata wa sya'nuhu ini harus diatofkan kepada isim sebelumnya. Nah, kata wa sya'nuhu ini. Kalau di sini ini menjadi mubtada, kemudian atof kepada mubtada dan khobarnya wajib dibuang. Takdirnya adalah kullu mri'in wa sya'nuhu muqtarinani. Nah, ini ada khobar yang dibuang. Memang kata kul bisa saja dinasobkan. Kul ini kullu mri'in wa sya'nuhu. Cuman dia menjadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, kalau ditakdirkan adalah da atau utruk. Da kullamri'in wa sya'nahu. Sehingga kata sya'nun itu juga dibaca nasab karena atof kepada kata kullah. Syarat ketiga yaitu wawu itu bermakna ma'ah. Wawu yang sebelum maf'ul ma'ah itu bermakna ma'ah, itu bersama. Jika memang wawu itu punya makna atof karena memang tidak bisa memiliki makna ma'iyah ma'ah, maka ya jadi atof. Contoh ja'a Khalidun wa Sa'idun qablahu. Khalid datang dan Sa'id datang sebelumnya. Nah, ini kan tidak bersamaan. Au ba'dahu atau sesudahnya. Nah, ini jelas tidak memiliki arti ma'ah. Oleh karena itu yang seperti ini tidak mungkin wawunya bermakna ma'ah. Atau bisa juga ada wawu hal, ya, wawu hal. Contoh ja'a Aliyun wasyamsu thali'atun. Ali datang dalam keadaan matahari terbit. Wasyamsu ini wawunya wawu hal, tidak mungkin bermakna ma'ah. Oleh karena itu 3 syarat ini untuk wawu ma'iyah. Artinya isim setelah wawu berubah atau menjadi maf'ul ma'ah. Nah, ini yang pertama, isimnya isim fudlah, ya kan? Kemudian
yang kedua didahului oleh jumlah, dan yang ketiga memang wawunya bermakna ma'a. Contoh yang memenuhi syarat, saro aliyun wal jabala. Ali berjalan bersamaan dengan gunung. Gunungnya itu artinya di samping Ali, tidak kemudian gunungnya ikut berjalan. Wa malaka wa sa'idan. Ya, ini wa malaka wa sa'idan, pertanyaan, bagaimana kamu bersama Sa'id? Nah, ini sudah jumlah ini. Ya, ini jumlah mubtada khobar, kemudian wa sa'idan ini menjadi maf'ul ma'ah sa'idannya. Wa ma anta wa saliman, ini maknanya manafiyah. Ya, wa ma anta wa saliman, maknanya manafiyah, dan ini juga jumlah. Wa ma anta itu sebenarnya sudah membuang fiil di situ itu. Baik, ini yang memenuhi syarat. Sekali lagi itu syarat 3, yaitu 1, isimnya berupa isim fudlah, yang kedua didahului oleh jumlah, dan yang ketiga wawunya memang bermakna ma'a. Ya, hukum kata setelah wawu. Isim yang jatuh setelah wawu ada 4 hukum, yaitu yang pertama wajib nasab karena menjadi maf'ul ma'ah, yang kedua wajib athof, yang ketiga sebaiknya nasab, dan yang keempat sebaiknya athof. Wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah apabila kalau diatofkan atau menjadi athof akan rusak maknanya. Contohnya safaro khalilun walaila, roja'a sa'idun wasyamsa. Contoh yang lain firman Allah, fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum. Contoh yang lain, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Ini tidak boleh athof, ya, tidak boleh athof karena tidak mungkin mengatofkan al-lail kepada Khalil, tidak mungkin mengatofkan asyams kepada Sa'id, tidak mungkin mengatofkan syuraka'akum dan amrokum, tidak mungkin mengatofkan al-iman dan ad-dar. Nah, kita tahu bahwa kalau athof itu kan niatnya atau ada keinginan untuk mengulangi amilnya, ya, mengulangi amilnya, di mana ma'tuf itu hukumnya sama dengan ma'tuf alaih. Ma'tuf banyak al-lail dan khalil. Ma'tuf itu hukumnya sama dengan ma'tuf alaih, baik secara lafaz maupun makna. Sehingga tidak mungkin safara khalilun wa safara al-lailu. Tidak mungkin roja'a sa'idun wa roja'at asyamsu. Khalil bepergian dan malam bepergian, tidak mungkin. Ini saya katakan jika begini ini maka wajib nasab. Yang kedua wajib athof. Artinya tidak boleh menjadi maf'ul ma'ah jika tidak memenuhi 3 syarat ini. Ya.
tidak memenuhi 3 syarat ini. Yang selanjutnya adalah sebaiknya dibaca nasab karena sebagai maf'ul ma'ah, tapi juga sebenarnya boleh menjadi ataf, dan ini berarti kalau menjadi ataf itu lemah, dalam artian secara hukum nahwu lemah. Ini ada dalam dua keadaan, yaitu jika diatofkan ada kelemahan pada strukturnya, seperti ada dhamir muttasil yang dibaca rafa, baik dhamirnya dhamir baris atau mustatir, yang tidak dipisah oleh dhamir munfasil atau dipisah dengan pisah apapun. Contohnya jitu wa khalidan. Nah ini wawunya ini jatuh setelah dhamir, ya, setelah dhamir muttasil yang marfu, dan ini dhamirnya dhamir baris. Ini wawunya sebaiknya menjadi wawu ma'iyah, ya kan? Kemudian kholidnya menjadi maf'ul ma'ah. Karena apa? Struktur begini ini ada kelemahan atau tidak baik kalau ada dhamir langsung ada wawu ataf, dhamir rofa yang mutasil. Contoh yang lain, idhab wasaliman. Ini ada dhamir rofa, ya kan, dhamir rofa yang mustatir. Nah, maka setelah wawu ini maf'ul ma'ah dan wawunya wawu ma'iyah. Ini tidak baik atau dhaif jika dikatakan jitu wa khalidun atau idhab wa salim. Artinya khalid diatofkan kepada ta pada jitu, dan salim diatofkan kepada dhamir mustatir yang ada pada idhab. Ketidakbaikan atau kelemahan ini dari sisi nahwiyah, karena menurut kalam orang-orang Arab memang tidak ada ungkapan seperti itu, karena orang Arab tidak mengatofkan kepada dhamir marfu yang muttasil baik baris maupun mustatir, kecuali kalau dipisah. Kalau ada pemisahnya, jitu al yauma, nah ini wa khalidun, jitu al yauma wa khalidun, maka ini karena ada pemisah, maka wawu ini bisa menjadi wawu ataf. Idhab ghadan wa sa'idun. Tapi sebenarnya yang paling baik pemisahnya adalah dhamir munfasil yang menguatkan dhamir muttasil tadi, baik dhamirnya baris atau mustatir. Contohnya jitu ana wa khalidun, idhab anta wa sa'idun. Sementara kalau atofnya kepada dhamir yang dibaca nasab yang muttasil, ya ini boleh saja. Akramtuka wa Zuhairon. Ini Zuhairon, ini atof pada ka yang dibaca itu yang fi mahalli nasbin, karena ini kan maf'ul bi. Kalau atof pada dhamir majrur dan huruf jernya tidak diulangi, maka jumhur ahli nahwu tidak memperbolehkan. Nah, ini tidak bisa ahsantu ilaika wa abika.
tapi harus ahsantu ilaika. Ya, ini maaf, ahsantu ilaika wa abika. Ini boleh. Tapi ya ahsantu ilaika wa abaka dengan dibaca nasab karena menjadi maf'ul ma'ah. Jika huruf jernya diulangi, maka boleh ahsantu ilaika wa ila abika. Tapi ini kata jumhur nahwu, menurut ini sebenarnya boleh saja sebenarnya. Jumhur ahli nahwu menyatakan nggak boleh, tapi karena apa? Karena dalam Al-Quran ada wa kufrum bihi wal masjidil harami. Ya, ini tanpa mengulangi huruf jer, wa kufrum bihi wal masjidil harami. Bahkan ada juga dalam qiraah sam'ah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami. Dengan dibaca al-arham dibaca jer karena atau pada hak pada bihi. Memang yang paling banyak dan paling fasih itu huruf jernya diulangi, ya. Jika memang ingin menjadi atau. Yang kedua, memang ma'iyahnya itu memang diinginkan oleh penutur atau mutakalim, sehingga tidak usah atau tidak menjadi atau. Contohnya la yu'jibukal aklu wasyibah. Jangan membuatmu heran makan bersama kenyang. Makna yang dimaksudkan di sini itu bukan dua-duanya, tapi yang tidak diperbolehkan atau nahinya, ya kan, nahinya ini kalau bersamaan, ya, kalau bersamaan. Jadi bukan salah satu, juga bukan jangan mengherankan kamu makan dan jangan mengherankan kamu kenyang, bukan itu, tapi jangan mengherankan kamu makan bersama kenyang. Artinya kalau makan kemudian kenyang itu sudah wajar. Itu kalau berkumpul. Jadi bukan dua-duanya yang tidak boleh, tapi berkumpulnya. Ya. Yang selanjutnya, ataf lebih baik jika dalam susunan itu, struktur itu tidak ada kelemahan dari sisi makna, kelemahan dan tidak ada dari sisi struktur dan dari sisi makna. Contohnya sarol amiru wal jaisu, pemimpin berjalan, pemimpin dan tentara berjalan. Nah ini bisa sarol amiru, bisa sarol jaisu. Sirtu ana wa kholidun, saya berjalan, ana wa kholidun. Ini secara nahwiyah, tarkib dan makna ini tidak lemah. Wa ma anta wa sa'idun, wa ma anta wa sa'idun. Ini pertanyaan, bagaimana kamu dan Sa'id? Seperti dalam Al-Quran, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ini sebaiknya, ya, sebaiknya. Maka kalau dibaca nasab gimana? Ya, dibaca nasab pada dasarnya boleh, cuma lemah.
Kalau dibaca nasab berarti dia menjadi maf'ul ma'ah. Nah, kebalikannya kalau sebaiknya dibaca nasab maka dibaca atau menjadi ataf jadi itu ya. Jadi ini sebaiknya ataf kalau memang dari sisi tarkib dan makna, struktur dan makna itu memang sebaiknya ataf. Kesimpulannya, kata sudah wawu itu yang pertama, tidak mungkin kata sudah wawu itu memiliki makna dibarengkan, dibersamakan dengan kata sebelumnya, bersama-sama melakukan maksud saya. Jadi contoh, Isaro aliyun wal jabala. Tidak mungkin saro aliyun wasaro al jabalu. Tidak mungkin. Ya. Ali berjalan bersama gunung. Tidak mungkin gunungnya juga ikut berjalan. Maka setelah wawu ini jelas maf'ul ma'ah wajib dibaca nasab. Yang kedua, boleh membarengkan, tapi sebenarnya karena ada sesuatu yang tidak memperbolehkan menjadi ataf, maka sebaiknya dijadikan maf'ul ma'ah. Contohnya jitu wa sa'idan. Ini yang tidak memperbolehkan karena tidak mungkin ataf kepada dhamir marfu, baik dhamir marfu muttasil baik baris maupun mustatir. Ya, ini baik. Jadi sebaiknya dibaca nasab. Kemudian yang ketiga itu harus dibarengkan. Contohnya tasolaha Sa'idun wa Khalidun. Ini tidak mungkin dijadikan maf'ul ma'ah. Karena apa? Ini tasolaha berdamai, Sa'id dan Khalid. Sa'id dan Khalid berdamai. Itu artinya dua-duanya melakukan tasolaha. Maka ini wajib ataf. Kemudian boleh membarengkan tanpa ada penghalang. Artinya seperti ini, sebaiknya itu ataf safartu ana wa khalilun. Ini karena sudah ada ana, maka wa khalilun ini menjadi ataf kepada ana. Sebaiknya menjadi ataf. Nah, yang terakhir itu tergantung pada tujuannya orang yang mengatakan. Ya, kalau memang penutur mutakalim itu memang memiliki keinginan untuk ma'iyah, berarti wawunya adalah wawu ma'iyah dan isimnya itu maf'ul ma'ah. La tusafir anta wa khalidan. Nah ini kamu jangan bepergian bersama Khalid. Ini kalau memang keinginannya adalah melarang bepergian bersama Khalid, bukan kemudian tidak boleh bepergian. Yang tidak boleh bepergian itu bersama Khalid. Tergantung pada tujuannya yang mengatakan atau mutakalim atau penutur. Kalau tujuannya itu jangan bepergian, dua-duanya kamu dan Khalid jangan bepergian, maka ini la tusafir anta wa Khalidun, kamu jangan bepergian, Khalid juga jangan bepergian, kan begitu. La tusafir anta wa Khalidun, kamu dan Khalid jangan bepergian. Tuh, ya. Jadi ini hukum lafadz sesudah wawu ma'iyah. Yang terakhir adalah amilnya maf'ul ma'ah.
Apa yang menasobkan maf'ul ma'ah? Yang menasobkan maf'ul ma'ah adalah fi'il atau isim yang menyerupai fi'il yang disebutkan sebelumnya. Kalau fi'il contohnya sirtu wal laila. Nah ini fi'il sirtu yang menasobkan al-laila. Kalau isim yang menyerupai fi'il, contohnya ana zahibun wa khalidan. Ini ada zahibun isim fa'il ini namanya musyabbah bil fi'ali. Artinya yang dia menyerupai fi'il, artinya dia bisa beramal seperti fi'ilnya. Kadang amilnya ditakdirkan, itu setelah ma dan kaifa istifhamiyah. Jika jatuh setelah ma dan kaifa yang istifham. Contohnya ma anta wa khalidan, ma laka wa sa'idan, kaifa anta was safar ghadan. Ini setelah ma dan kaifa yang istifham semua. Takdirnya ma takunu wa khalidan. Apa yang terjadi pada kamu dan bersama Khalid. Wa ma hasilun laka wa sa'idan. Apa yang terjadi padamu bersama Sa'id. Wa kaifa takunu was safar ghadan. Bagaimana kamu bagaimana keadaanmu bersama bepergiannya besok. Kamu ini anta itu takdirnya takunu. Dan perlu diketahui bahwa maf'ul ma'ah itu tidak boleh mendahului amilnya. Ya, tidak boleh mendahului amilnya dan juga tidak boleh mendahului musahibnya, artinya yang bersamaan dengan maf'ul ma'ah. Maka tidak boleh wal jabala saro aliyun, dan tidak boleh saro wal jabala aliyun. Ini perlu dipahami dengan baik. Baik, itu penjelasan tentang maf'ul ma'ah. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.